Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk yang sudah datang ke channel aku. Kalau belum subscribe, tolong jangan lupa di subscribe, kemudian bunyikan lonceng, dan jangan lupa kasih like serta komentar biar aku makin semangat ya. Pernikahan di atas perjanjian, episode 7. Sungguh tega. Tidak, jawab Fasha dengan tegas. Dengan sengaja ia menolak permintaan sang istri untuk menyimpan isi perjanjian, karena ia takut akan laporkan dan ditunjukkan bukti itu kepada orang tuanya. Cinta diam dan menekan dadanya yang terasa sakit. Setelah diam beberapa saat, barulah ia melanjutkan membaca. Poin 7. Saya cinta Hanifah. Tidak diperbolehkan bertemu dengan kedua mertua dengan alasan apapun, terkecuali jika mendapat izin dari suami atau pergi bersama dengan suami saya, Rafasha Wijaya. Cinta Hanifah juga tidak dibenarkan melakukan hubungan lewat telepon seluler dan lainnya. Selama menjadi istri dari Rafasha, saya tidak diperbolehkan untuk berhubungan dengan teman, sahabat, atau orang-orang yang dianggap saudara sekalipun. Cinta merba dress yang dipakainya. Bagaimana mungkin ia bisa melakukan hal ini terhadap kedua mertua yang sudah seperti orang tuanya sendiri? Hanya kepada mereka tempat cinta mengadu dan berlindung, namun suaminya dengan sengaja hubungannya dengan kedua mertua. Apa surat ini bisa direvisi? Jasu keberatan dengan poin ke-7, meskipun 1-7 tidak ada yang bisa diterimanya. Tidak, jawab Rafasha dengan tegas. Apa yang tertulis di surat tersebut sudah mutlak dan tidak akan bisa digugat. Semua tertulis sesuai dengan tujuannya. Yang ingin kedua orang tuanya menjauh dari istrinya sehingga menganggap cinta, bahagia dan melupakan orang yang sudah berjasa terhadap hidupnya. Dalam artian, cinta merupakan wanita licik yang tidak tahu diri, berusaha untuk merayu Sari dan Erik hanya untuk mendapatkan anaknya saja. Cinta juga tidak akan bisa berhubungan dengan Hana yang merupakan istri dari sahabatnya Davin. Keluarga Davin sudah seperti orang tua angkat untuk cinta. Mata sudah tidak bisa membaca setiap kalimat yang tertulis di atas kertas putih yang sudah tertempel materai 10.000 tersebut. Penglihatannya buram karena cairan bening yang sudah tidak dapat dikondisikan. Begitu juga dengan kepala terasa amat pusing. Bagaimana mungkin pramratu suami tega berbuat seperti ini kepadanya? Kenapa? Tanya Rafasha. Namun istrinya tidak menjawab ucapannya. Kau tidak dengar aku bertanya? Atau telingamu itu bermasalah? Rafasha mengeraskan suaranya. Cinta masih diam dan mencoba untuk menghirup udara yang banyak, berharap sesak dadanya bisa berkurang. Bukankah kau sudah siap menerima ini semua jika menjadi istriku? Pria itu kesal saat Cinta hanya diam saja. Jika aku tidak menyetujuinya, aku akan jatuhkan talak hari ini juga, ancam Rafasha. Bagaimana mungkin Cinta bisa menerima talak ketika usia pernikahannya hanya hitungan jam? Bagaimana pula dengan perasaan kedua mertuanya? Membayangkan wajah kecewa Erik dan Sari, sungguh dadanya berdenyut nyeri. Apalagi dia membayangkan mertuanya yang akan sakit, karena memang beliau tidak bisa menerima ini semua. Cinta diam sejenak dan berpikir, bagaimana ia bisa harus bertahan demi kedua mertuanya. Aku tidak punya banyak waktu untuk menunggu kau menandatangani surat ini. Kau tinggal pilih, tanda surat ini atau aku talak kau detik ini juga. Pria itu berkata dengan suara yang tinggi dan memukul meja kaca dengan keras. Rafasha geram dan marah. Wajahnya mengeras dan merah padam dengan sorot mata yang tajam memandang istrinya. Jantungnya seakan mau melompat keluar saat Rafasha mentaknya dan memukul meja kaca itu dengan sangat keras hingga retak. Wajah Cinta sudah mulai pucat, terlihat semakin pucat. Bahkan tangannya gemetar memegang kertas. Tak lama kemudian pengacara Supriyadi masuk ke dalam kamar dan duduk di tempatnya semula. Bagaimana Mbak Cinta? Apa sudah dibaca semua? Secara ketentuan, 1 poin saja yang Anda langgar, Anda bisa dipidana, membayar denda, atau jika pihak Pak Rafasha berbaik hati, Anda akan ditalak saja. Meskipun tidak tega, namun tetap saja pengacara Supriyadi menjelaskan secara detail. Kepalanya sudah sangat sakit sehingga tidak bisa fokus ketika mendengar penjelasan dari pengacara tersebut. Cinta mengusap air matanya dan mengangkat kepalanya.
Saya mengerti Pak Pengacara, tidak masalah. Mau sanksi seperti apapun, saya akan menerimanya. Cinta tersenyum untuk menunjukkan bahwa dirinya baik-baik saja. Pengacara itu diam memandang wajah wanita muda itu. Entah mengapa, hatinya ikut terasa sakit saat melihat penderitaan istri Rafasya tersebut. Apa Mbak Cinta yakin? Apa Mbak Cinta sudah membaca hingga poin ke-25? Pengacara Supriyadi kembali mengingatkan sebelum Cinta menggoreskan tinta pena di atas kertas yang berisi perjanjian tersebut. Cinta tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Apa yang akan terjadi besok dan kedepannya tidak perlu dipikirkan hari ini. Apa yang akan terjadi pasti akan dihadapi, tekadnya. Seandainya Anda tidak melanggar satu pun poin di atas, dan jika seandainya Pak Rafasya menjatuhkan talak untuk Anda, maka Anda akan mendapatkan harta gonogini. Harta yang dibagi merupakan harta yang didapat sejak menikah. Jadi harta yang sekarang tidak bisa masuk ke dalam harta gonogini. Sang pengacara melanjutkan penjelasannya. Rafasya sudah tidak sabar menunggu Cinta untuk menandatangani surat perjanjian tersebut. Namun ia juga tidak bisa melarang si pengacara untuk menjelaskan. Jika Cinta sudah menandatangani surat perjanjian, itu artinya wanita itu di dalam kendalinya. Dijamin tidak akan berani melawan dan menolak perintah yang sudah diatur dalam surat perjanjian. Pengacara Supriyadi merasa kasihan dan iba ketika melihat wajah Cinta yang begitu menyedihkan. Namun pria itu tidak bisa melakukan apa-apa karena Rafasya kliennya. Cinta tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Dia melihat pena terletak di atas meja dan membubuhi tanda tangannya di atas kertas tersebut. Setelah selesai, Cinta memberikan surat tersebut ke tangan pengacara Supriyadi. Rafasya dengan cepat merampas surat tersebut dari tangan istrinya. Perut miring memandang Cinta. Setelah ini, itu akan menjalani kehidupan yang penuh dengan derita. Setelah melihat sendiri bahwa Cinta sudah memberikan tanda tangan di atas kertas tersebut, Rafasya mengambil gambar isi surat perjanjian dengan menggunakan ponselnya. Ia kemudian memberikan surat itu kepada pengacara Supriyadi. Kamu pasti tahu kalau aku sudah memiliki kekasih, Karin, artis terkenal. Kau pasti tahu, aku tidak ingin kau mengurus urusanku dengan dia. Aku melarang keras kau mengadu dengan kedua orang tuaku terkait dengan masalah aku dengan Karin. Rafasya tersenyum tipis. Meskipun di surat perjanjian itu sudah ditulis, namun aku ingin kau mengingatkannya dengan baik. Cintanya diam dengan kepala terasa berdenyut hebat. Masih teringat jelas olehnya setiap poin yang sudah ditandatanganinya. Tidak boleh menceritakan kepada siapapun permasalahan yang dihadapinya. Kelemahan ini berarti ia tidak boleh mengadu atau berbagi kepada siapapun. Sesakit apapun yang akan dialaminya, ia harus merasakannya sendiri. Dusapnya air mata yang terus saja menetes. Baiklah Pak Rafa, pujian saya sudah selesai, saya pamit, ucap pengacara tersebut. Silakan Pak, jawab Rafasya. Kemas semua barang, kita akan langsung pulang. Rafasya mana Cinta masih duduk di tempatnya. Ada rasa lega ketika diajak untuk pulang. Itu artinya ia akan tinggal di rumah mertuanya. Namun, apakah benar Rafasya akan bawa istrinya ke rumah orang tuanya, seperti apa diinginkan oleh Sari dan Erik? Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.